Apa kabar Bapak dan Ibu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Ya, apakah Bapak dan Ibu sering merasa lemas di siang hari, padahal sudah cukup tidur? Atau mungkin sering mengalami pusing dan susah konsentrasi? Bisa jadi, jawabannya ada pada kebiasaan sederhana yang sering kita abaikan. Cara minum air putih di pagi hari. Kita semua tahu pentingnya minum air putih. Air adalah sumber kehidupan, apalagi bagi lansia yang tubuhnya membutuhkan hidrasi optimal untuk menjaga fungsi organ. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa ada cara minum air putih yang salah? Ya, kebiasaan yang terlihat sepele ini justru bisa berdampak negatif pada kesehatan, terutama jika dilakukan di pagi hari. Alih-alih mendapatkan manfaat maksimal, beberapa kesalahan justru bisa memicu masalah kesehatan yang tidak terduga. Hayo, siapa di sini yang masih minum air putih saat pagi hari? Yuk, kita cari tahu apakah kebiasaan Anda sudah benar atau justru perlu diperbaiki. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin tahu, dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini? Silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke channel Sehat ala Lansia, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami. Sekarang, mari kita bahas. Minum terlalu banyak air dalam satu waktu. Minum air adalah hal yang baik, tetapi minum terlalu banyak air dalam satu waktu di pagi hari bisa berbahaya bagi lansia. Ginjal lansia tidak sefisien ginjal muda dalam memproses cairan. Ketika Anda menenggak banyak air sekaligus, ginjal akan bekerja keras untuk menyaring kelebihan cairan, dan ini bisa membebani mereka. Alasan utama mengapa ini menjadi masalah adalah risiko hiponatremia. Hiponatremia adalah kondisi di mana kadar natrium dalam darah menjadi terlalu rendah. Ini terjadi ketika Anda minum terlalu banyak air, sehingga mengencerkan kadar natrium dalam tubuh. Natrium adalah elektrolit penting yang membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam dan di luar sel. Proses yang terjadi di tubuh adalah sebagai berikut. Ketika kadar natrium turun drastis, air akan bergerak dari luar sel ke dalam sel, termasuk sel-sel otak. Ini bisa menyebabkan pembengkakan sel-sel otak yang dapat berakibat fatal. Gejalanya bisa berupa mual, muntah, sakit kepala, kebingungan, kejang, bahkan koma. Bagi lansia, risiko ini lebih tinggi karena fungsi ginjal yang menurun dan kemungkinan adanya kondisi medis lain atau penggunaan obat-obatan yang memengaruhi keseimbangan elektrolit. Saran terbaik adalah minumlah air secara bertahap dan sedikit demi sedikit di pagi hari. Hindari menenggak segelas besar air langsung setelah bangun tidur. Mulailah dengan beberapa teguk kecil, lalu lanjutkan secara berkala selama 1 atau 2 jam pertama setelah bangun. Dengarkan tubuh Anda dan jangan memaksakan diri. Selain itu, perhatikan juga kebutuhan cairan tubuh Anda. Jika Anda beraktivitas fisik di pagi hari atau cuaca sangat panas, kebutuhan air Anda mungkin lebih tinggi. Namun, tetap perhatikan asupannya agar tidak berlebihan dalam satu waktu. Minum air yang terlalu dingin. Banyak lansia yang memiliki kebiasaan minum air es atau air dingin di pagi hari. Namun ini adalah kesalahan yang sebaiknya dihindari. Minum air yang terlalu dingin, terutama saat perut masih kosong di pagi hari, bisa memberikan kejutan pada sistem pencernaan dan tubuh secara keseluruhan. Alasan mengapa air dingin kurang disarankan adalah karena dapat menyebabkan kontraksi pembuluh darah. Saat air dingin masuk ke tubuh, tubuh akan bereaksi dengan menyempempitkan pembuluh darah, terutama di saluran pencernaan. Hal ini bertujuan untuk mengatur suhu tubuh agar tetap stabil. Proses yang terjadi adalah tubuh harus mengeluarkan energi ekstra untuk menghangatkan air dingin tersebut hingga mencapai suhu tubuh. Ini bisa memperlambat proses metabolisme dan pencernaan. Bagi lansia yang sistem pencernaannya mungkin sudah tidak sekuat dulu, hal ini bisa menyebabkan kram perut, gangguan pencernaan, atau bahkan memperburuk kondisi seperti irritable bowel syndrome, IBS, jika ada. Selain itu, bagi penderita masalah jantung, penyempitan pembuluh darah ini bisa menjadi beban tambahan. Saran yang paling baik adalah minumlah air dengan suhu ruangan atau air hangat di pagi hari. Air hangat dapat membantu melancarkan peredaran darah, merelaksasi otot-otot pencernaan dan membantu proses detoksifikasi tubuh.
Air hangat juga lebih mudah diserap oleh tubuh, sehingga hidrasi bisa terjadi lebih efektif. Anda bisa menambahkan sedikit perasan lemon atau madu ke dalam air hangat untuk memberikan manfaat tambahan, seperti antioksidan dan peningkatan imunitas. Kebiasaan ini juga bisa membantu melancarkan buang air besar di pagi hari, yang seringkali menjadi masalah bagi lansia. Minum air yang masih panas, mendidih. Minum air hangat memang baik, tetapi minum air yang masih terlalu panas atau mendidih di pagi hari adalah kebiasaan yang sangat berbahaya bagi lansia. Ini bukan hanya masalah kenyamanan, tapi juga risiko kesehatan jangka panjang. Alasan utama mengapa air terlalu panas berbahaya adalah potensi kerusakan pada sel-sel kerongkongan dan saluran pencernaan bagian atas. Minuman yang sangat panas dapat menyebabkan luka bakar berulang pada lapisan mukosa kerongkongan. Kerusakan ini, jika terjadi terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, dapat memicu perubahan seluler. Proses yang terjadi di tubuh adalah ketika sel-sel terpapar panas ekstrim secara berulang, mereka akan mencoba untuk memperbaiki diri. Namun, proses perbaikan yang terus-menerus ini dapat meningkatkan risiko mutasi sel. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, melalui International Agency for Research on Cancer, IARC, telah mengklasifikasikan minuman yang sangat panas, lebih dari 65 derajat Celcius sebagai kemungkinan karsinogenik bagi manusia, terutama terkait dengan kanker kerongkongan, esofagus. Lansia lebih rentan karena jaringan tubuh mereka mungkin lebih rapuh dan kemampuan regenerasi sel menurun. Saran yang sangat penting adalah biarkan air panas mendingin hingga mencapai suhu yang nyaman untuk diminum. Idealnya adalah air hangat, suam-suam kuku atau air dengan suhu ruangan. Jangan terburu-buru minum air yang baru saja mendidih. Uji suhu air dengan menyentuh bagian luar gelas atau cangkir sebelum meneguknya. Prioritaskan kesehatan jangka panjang Anda. Menunggu beberapa menit hingga air mencapai suhu yang aman jauh lebih baik daripada mengambil risiko kesehatan serius demi minum air yang sangat panas. Minum air setelah minum kopi atau teh. Banyak lansia memulai hari dengan secangkir kopi atau teh. Namun, minum air putih tepat setelah mengonsumsi kopi atau teh di pagi hari tanpa jeda yang cukup bisa mengurangi efektivitas hidrasi. Ini adalah kesalahan yang sering tidak disadari. Alasan mengapa hal ini kurang ideal adalah karena kopi dan teh memiliki efek diuretik. Artinya, minuman ini dapat meningkatkan produksi urin, yang pada akhirnya bisa menyebabkan tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang didapatkan. Jika Anda langsung minum air putih setelahnya, efek diuretik ini bisa membuat tubuh tidak menyerap air secara optimal untuk hidrasi. Proses yang terjadi di tubuh adalah kafein dalam kopi dan teh bekerja pada ginjal untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi penyerapan kembali air dan elektrolit. Ini membuat Anda lebih sering buang air kecil. Jika Anda minum air putih setelahnya, sebagian dari air tersebut akan ikut dikeluarkan karena efek diuretik yang masih bekerja. Alih-alih diserap maksimal untuk rehidrasi sel. Akibatnya, meskipun Anda merasa sudah minum cukup air, tubuh mungkin masih sedikit dehidrasi. Saran terbaik adalah berikan jeda waktu sekitar 30 menit hingga 1 jam antara minum kopi, teh, dan minum air putih. Gunakan jeda ini untuk melakukan aktivitas ringan atau sekadar bersantai. Dengan memberikan waktu bagi tubuh untuk memproses kafein, Anda memastikan bahwa air putih yang Anda minum selanjutnya dapat diserap dengan lebih efektif untuk menghidrasi tubuh. Prioritaskan minum air putih hangat terlebih dahulu sebelum minum kopi atau teh di pagi hari. Ini akan membantu membangunkan sistem pencernaan Anda dan memastikan tubuh sudah terhidrasi dengan baik sebelum Anda mengonsumsi minuman yang berpotensi dehidrasi. Tidak minum air sama sekali di pagi hari. Meskipun kita membahas kesalahan dalam minum air, tidak minum air sama sekali di pagi hari adalah kesalahan paling mendasar dan fatal bagi lansia. Banyak yang lupa atau sengaja menunda minum air hingga aktivitas dimulai. Padahal tubuh sangat membutuhkan hidrasi setelah semalaman berpuasa. Alasan utama mengapa ini sangat penting adalah karena tubuh mengalami dehidrasi ringan selama tidur. Selama 6-8 jam tidur, tubuh terus melakukan fungsi vital,
seperti perbaikan sel dan metabolisme, yang semuanya membutuhkan air. Saat bangun tidur, tubuh Anda berada dalam kondisi defisit cairan. Proses yang terjadi di tubuh jika tidak segera terhidrasi adalah organ-organ tubuh akan bekerja lebih keras. Darah menjadi lebih kental yang dapat meningkatkan risiko pembekuan darah dan masalah kardiovaskular. Ginjal harus menyaring limbah dengan lebih sedikit cairan membebani mereka. Otak juga membutuhkan hidrasi optimal untuk berfungsi dengan baik. Dehidrasi dapat menyebabkan pusing, kelelahan, dan kesulitan berkonsentrasi. Risiko sembelit juga meningkat karena usus besar menyerap lebih banyak air dari feses yang keras. Saran yang mutlak adalah mulailah hari Anda dengan segelas air putih. Usahakan untuk minum setidaknya 1 gelas, sekitar 200 ml air putih segera setelah bangun tidur, bahkan sebelum sarapan atau minum kopi. Ini akan membantu menghidrasi kembali tubuh Anda, melancarkan metabolisme, dan mempersiapkan sistem pencernaan untuk asupan makanan. Jadikan kebiasaan ini sebagai rutinitas pagi yang tak terpisahkan. Letakkan segelas air di samping tempat tidur Anda agar Anda bisa langsung meraihnya saat bangun. Ini adalah langkah sederhana, namun sangat efektif untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia senja. Minum air bersamaan dengan obat-obatan tertentu. Banyak lansia mengonsumsi obat-obatan secara rutin di pagi hari, namun minum air putih bersamaan dengan obat-obatan tertentu tanpa memperhatikan instruksi adalah kesalahan yang dapat mengurangi efektivitas obat atau bahkan menimbulkan efek samping. Alasan mengapa hal ini menjadi masalah adalah interaksi antara air dan obat-obatan. Beberapa obat memiliki instruksi khusus mengenai asupan cairan. Misalnya, ada obat yang harus diminum dengan sangat sedikit air atau sebaliknya dengan banyak air untuk mencegah iritasi lambung atau meningkatkan penyerapan. Ada juga obat yang penyerapannya dipengaruhi oleh makanan atau minuman tertentu, termasuk suhu air. Proses yang terjadi di tubuh adalah jika air terlalu sedikit, obat mungkin tidak larut sempurna dan tidak diserap secara maksimal, sehingga khasiatnya berkurang. Jika air terlalu banyak, konsentrasi obat bisa terlalu encer dan efeknya tidak optimal. Beberapa obat bahkan dapat membentuk gel atau gumpalan jika tidak dicampur dengan volume air yang tepat, menyebabkan kesulitan menelan atau penyerapan yang buruk. Contohnya, obat untuk tiroid seringkali direkomendasikan diminum dengan segelas penuh air dan perut kosong untuk penyerapan optimal. Saran yang paling krusial adalah selalu baca label dan ikuti instruksi dokter atau apoteker mengenai cara minum obat. Jangan ragu untuk bertanya jika Anda tidak yakin. Ini termasuk volume air yang direkomendasikan, apakah harus diminum sebelum atau sesudah makan, dan apakah ada larangan konsumsi bersamaan dengan minuman tertentu. Prioritaskan kesehatan dan keamanan Anda. Jika ada keraguan, lebih baik konsultasikan dengan profesional medis. Jangan menganggap sepele cara minum obat, karena ini bisa sangat memengaruhi keberhasilan pengobatan Anda. Tidak memperhatikan kualitas air minum. Kita sering fokus pada kuantitas dan waktu minum, namun tidak memperhatikan kualitas air minum adalah kesalahan mendasar yang dapat berdampak jangka panjang pada kesehatan lansia. Kualitas air yang buruk dapat mengandung zat-zat berbahaya yang tidak terlihat. Alasan utama mengapa kualitas air sangat penting adalah potensi adanya kontaminan yang tidak terlihat. Air mungkin tampak jernih, tetapi bisa saja mengandung bakteri, virus, parasit, logam berat seperti timbal atau merkuri, pestisida atau bahan kimia industri. Kontaminan ini dapat masuk ke dalam pasokan air melalui berbagai cara, termasuk pencemaran lingkungan atau sistem pipa yang sudah tua dan rusak. Proses yang terjadi di tubuh jika mengonsumsi air berkualitas buruk adalah akumulasi zat berbahaya dalam tubuh seiring waktu. Paparan kronis terhadap logam berat misalnya, dapat menyebabkan kerusakan ginjal, hati, sistem saraf, dan bahkan kanker. Mikroorganisme patogen dapat menyebabkan infeksi gastrointestinal berulang atau masalah kesehatan yang lebih serius, terutama bagi lansia yang sistem kekebalannya mungkin sudah melemah. Gejala mungkin tidak langsung muncul, sehingga sulit untuk mengaitkan masalah kesehatan
dengan kualitas air yang dikonsumsi. Saran yang sangat penting adalah investasikan pada sistem penyaringan air yang baik atau gunakan air minum kemasan yang terpercaya. Jika Anda menggunakan air kran, pertimbangkan untuk menguji kualitas air secara berkala, terutama jika Anda tinggal di daerah dengan infrastruktur pipa yang sudah tua atau ada kekhawatiran tentang pencemaran lingkungan. Filter air rumah tangga yang berkualitas dapat menghilangkan sebagian besar kontaminan. Ingatlah bahwa hidrasi tidak hanya tentang berapa banyak air yang Anda minum, tetapi juga seberapa bersih dan aman air tersebut. Prioritaskan kualitas air minum Anda untuk menjaga kesehatan optimal di usia senja. Kesimpulan Bapak dan Ibu, menjaga hidrasi tubuh di pagi hari adalah kunci vitalitas dan kesehatan di usia senja. 7 kesalahan yang telah kita bahas tadi mungkin terlihat sepele, namun dampaknya bisa signifikan bagi tubuh lansia yang lebih rentan. Dengan memahami dan menghindari kebiasaan-kebiasaan ini, Anda tidak hanya mencegah masalah kesehatan, tetapi juga memaksimalkan manfaat dari air putih yang esensial. Ingatlah, kesehatan adalah investasi jangka panjang. Dengan sedikit perubahan, kebiasaan dan perhatian lebih pada detail, Anda dapat merasakan perbedaan besar dalam energi, konsentrasi, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Mari kita jadikan minum air putih di pagi hari sebagai rutinitas yang benar dan memberikan manfaat terbaik bagi tubuh kita.